Shalom Alehem Besem Yesua Hamasya. Jumpa lagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di channel kita, channel kesayangan kita, Kasih Karunia Channel, yang merupakan salah satu dari sekian banyak Kristuber. Konten hari ini ialah saya masih tetap semangat untuk menyampaikan pesan ilahi, atau boleh juga dikatakan penyampaian suara kenabian bagi saudara-saudaraku sesama umat pilihan, sesama umat ciptaan Allah, dan terlebih kepada sesama umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepulahan, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Berbahagialah kita masih dapat diberi kehidupan, pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih mengizinkan kita untuk hidup, menghidupi hari-hari kasih karunia-Nya yang begitu indah dan penuh rahmat itu. Dan sekarang konten kita hari ini, saudara-saudaraku, ialah bahwa saya masih semangat untuk menyampaikan, sekali lagi untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, atau dapat juga dikatakan suara kenabian yang bersumber daripada firman Tuhan dari Alkitab, yang merupakan firman Tuhan, ya, sehingga Alkitab adalah firman Tuhan yang benar satu-satunya, yang dapat dipercaya dan terus memberi kekuatan kepada kita secara iman untuk tetap berbakti beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebab ada tertulis, hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan percaya akan hal itu, maka mereka lah orang-orang yang berbahagia, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Karena ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, persoalan sekarang, saudara-saudara, yang banyak orang tidak tahu ialah siapakah anak tunggal Allah itu. Kalau kita rajin membaca Alkitab, yang adalah firman Tuhan, maka jelas kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah anak tunggal Allah dan bukan siapa-siapa. Sebab hanya di dalam nama Yesus saja kita beroleh keselamatan. Di mana ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini
tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat beroleh keselamatan. Tidak ada lain kecuali Yesus Kristus. Karena Yohanes 14, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, Yesus Kristus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai kepada Bapa itu sama dengan sampai ke surga. Karena surga itu adalah rumah Bapa. Nah, ini membuktikan, saudara-saudara, dan diamini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas tertulis secara gamblang di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan, inilah berita saya. Supaya tidak salah, lebih baik saya ambil kitab, saya baca. Saya bacakan kepada saudara-saudaraku sekalian, sebab iman kekristenan ini bukan cerita dongeng, bukan cerita saduran dari kitab-kitab lain atau kitab-kitab puisi, kumpulan puisi orang lain, tetapi yang benar-benar firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada para rasul yang telah diutusnya sebelumnya kembali ke surga. Saudara-saudara, saya membuka Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1, saya bacakan di Alkitab biar tidak salah. Dan biar saudara-saudara lihat, ini Alkitab utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya baca Injil Markus pasal 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus, anak Allah. Jadi Yesus anak Allah. Selain itu, saudara-saudara, ada juga di dalam Mazmur, di dalam ayat 23. Markus pasal 1 ayat 23. Tadi itu Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pemenuhan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bagi Tuhan. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara, nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus yang akan lahir, yang akan turun ke dunia kurang lebih 1.500 tahun setelah Yesaya. Jadi Yesaya itu hidup 1.500, sekitar kurang lebih 1.500 sebelum Masehi. Dan ini tulisannya dipenuhi di dalam Yesus Kristus dan diyakini oleh Rasul Markus, yang kemudian menulis Injil Markus ini. Di dalam Markus pasal 1 ayat 23, saya baca, ada juga dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kemasukan roh. Ada seorang yang kemasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Juga dalam Matius pasal 17, saudara-saudara, saya baca dulu.
dan juga karena tidak berbanding sama antara permintaan dengan barang yang ada. Bahkan tadi pedagang juga mengaku mereka sudah mengalami Dalam Matius pasal 17 50% selama 3 tahun terakhir. Nah, gak cuma harga daging sapi, Riko dan juga saudara, tapi Matius pasal 17 juga sudah mulai ayat mahal di pasar Keliti. yang kelima Kami berbincang dengan para pedagang sampai ayatnya yang ketujuh. mayoritas mereka Saya bacakan ayam negeri. untuk membuktikan bahwa Yesus itulah anak Allah, yang anak tunggal Allah. Bukan siapa-siapa, bukan nabi-nabi lain, tetapi Yesus Kristus. Saya bacakan Matius pasal 17 ayat 5 sampai 9. Ayat 5 sampai 7. Dan tiba-tiba ia berkata apa? Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan. Sedang ia berkata, turunlah awan tebal, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Juga ada dalam Lukas, saudara-saudara. Lengkapinya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap yang lebih lama. Buat puasa seharian. Spray wangi parfum mewah. Semprot spray ke baju sebelum pergi. Wanginya tahan sepanjang hari. Semprot ke alat sholat, ibadah lancar. Setrika juga gampang. Ada di dalam Lukas Parfum mewah. pasal 1 ayat 30 sampai 32. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dialah raja kekekalan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ketika malaikat Gabriel diperintahkan Allah turun datang ke rumah Maria, menyampaikan berita gembira ini kepada Maria, dan ternyata Maria menerimanya, mengiyakannya. Oleh karena itu jadilah. Nah, ini ayat ini, saudara-saudara, semakin memperkuatkan bahwa yang disebut anak Allah, yang dimaksud anak Allah yang tunggal di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 itu, saudara-saudara, anak Allah yang tunggal itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah anak Allah yang tunggal. Itulah sebabnya maka disebut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
sebab dialah yang ditetapkan oleh Allah untuk turun ke dunia menyelamatkan Dengan siang lebaran jadi lebih baik. umat manusia dari dosa dan kesalahannya dan melepaskannya dari ancaman hukuman neraka. Oleh karena itu saudara-saudara, berdasarkan firman yang saya bacakan hampir lengkap tadi, saya sebagai umat yang telah dipilih, salah seorang dari umat pilihan Allah, imamat yang rajani, Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. merasa wajib menyampaikan berita ini, memberikan peringatan kepada saudara-saudaraku. Pertama, bagi mereka yang masih terus gembira dan sangat bangga dengan kecongkakannya, dengan keangkuhannya, menghujat Yesus Kristus habis-habisan di mana-mana, berhentilah melakukan penghujatan itu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, karena tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam surga, untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain kecuali satu-satunya jalan, Yesus Kristus. Kita harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya. Karena memang Dia adalah firman yang hidup dan menghidupkan, firman yang telah menjadi manusia. Berhentilah menghujat Yesus Kristus, berhentilah membenci umat Kristen, melainkan hindarkanlah dirimu dari dosa dan kesalahan, terutama mereka yang menghujat Roh Kudus habis-habisan. Tidak ada berhentinya. Anda sudah melakukan dosa yang kekal, dosa yang tidak akan diampuni sama sekali. Oleh karena itu sudah jelas 100% kalian akan masuk neraka. Kalau beberapa orang yang menyatakan bahwa Kristen itu kafir, Kristen itu nanti akan menjadi umpan api di neraka, justru kebalikan. Siapa yang menyebutkan Kristen akan menjadi umpan api di neraka, dialah yang akan menjadi umpan api di neraka. Seperti misalnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Yahya Waloni yang terus-menerus menghujat Roh Kudus. Bahkan Yahya Waloni pernah mengatakan, Roh Kudus, ya tunggu saja saudara. Tunggu saja, kamu akan dapat bagianmu. Sekarang boleh kau bermegah, kau bangga-bangga dengan keberadaanmu. Memang boleh saja kepalamu seperti sampai di langit kalau kau sudah menghujat orang Kristen, menghujat agama Kristen, menghujat pengikut Kristus, maka engkau akan mendapat bagian. Engkau sudah melakukan dosa yang berkepanjangan, dosa yang kekal, karena tidak akan pernah diampuni. Ini dari mulutnya Yesus sendiri, saudara-saudara, bicara kepada murid-muridnya dan para pengikutnya waktu dia masih ada di dunia, menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Mesias. Dia sudah menegaskan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak ada jalan lain kecuali dalam nama Yesus sendiri. Sebab dia mengatakan, sekali lagi saya ulangi, menyatakan sebagaimana ada tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, artinya di luar Yesus Kristus hancur. Di luar Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya kepada Yesus Kristus berarti siap masuk neraka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang masih belum percaya, mari. Tuhan Allah sendiri telah membuka jalan bagi dunia, bagi orang yang terus-menerus dalam ibadahnya, dalam doa-doanya senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, meminta
kepada Allah untuk memberikan petunjuk ke jalan mana yang ke jalan lurus, maka inilah jalan lurus. Dia memang tidak katakan akulah jalan lurus, tetapi dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan lurus adalah jalan kebenaran. Nah, oleh karena itu, dia juga adalah hidup. Di dalam dia ada hidup. Di dalam dia ada jalan menuju surga. Berbahagialah orang yang memang sudah bertobat dan sudah dibaptis, telah menjadi pengikut Kristus. Karena ada juga tertulis dalam Injil Yohanes bahwa ia datang, kesaksian Yohanes tentang Yesus, dia katakan ia datang kepada ciptaannya, tetapi dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerima dia. Namun barang siapa yang menerima dia akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya berkewajiban sebagai anak-anak Allah harus menyampaikan kepada saudara-saudaraku, kami semua umat Kristen selalu berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, apapun agamanya, dapat diampuni dan dapat diberi petunjuk dan dapat didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bertobat, diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga mereka bertobat, memberi diri dibaptis, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia memperoleh keselamatan. Kita sama-sama selamat, dan tidak ada lagi pada saat Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung, yang adil. Tidak ada lagi orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka, tetapi semua menjadi pengikut Kristus. Dan sementara Kristus adalah pembela kita di penghakiman Allah pada hari terakhir nanti. Jadi kita tidak perlu takut. Berbahagialah dan bersukacitalah atas semuanya. Dan bagi orang-orang yang masih mendua hati, jangan mendua hati, karena itu akan membuat iman kita suam-suam kuku. Dan apabila iman kita suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan artinya tidak ada gunanya. Karena itu mari kita menyampaikan firman kebenaran Tuhan kepada seluruh bangsa, sehingga mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Sebagaimana kesaksian Tuhan Yesus sendiri bahwa kerajaan surga sudah dekat. Demikian pun kesaksian Yohanes Pembaptis. Kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau Tuhan Yesus yang memulai pelayanannya dari Galilea, ia berkata, sudah genap waktunya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Demikian pun sekarang saya sebagai kawan-kawan saudara-saudaraku sekalian, saya tidak sampai hati masuk surga sendiri. Masuk surga kalau masih ada sesama manusia yang harus dihempaskan, dicampakkan ke dalam penjara api neraka. Karena itu sadarlah, kalau masih tidak percaya apa yang saya katakan, silakan belajar Alkitab, buka Alkitab. Jadi Alkitab itu bukanlah sesuatu yang najis. Jangan percaya kalau ada orang bilang jangan sentuh Alkitab karena Alkitab itu najis. Tidak ada najisnya sama sekali. Alkitab itu adalah kitab suci yang Allah berikan kepada kita sebetulnya melalui pewahyuan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasul yang kemudian menulis Alkitab itu.
Karena Alkitab ini adalah kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ya bagi yang masih mendua hati, yang masih ada di persimpangan, tidak usah ragu. Kalau mau selamat, silakan percaya, terima Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbaktilah dan beribadahlah hanya kepadanya saja. Karena semua Allah yang tidak menciptakan langit dan bumi, itu akan dilenyapkan dari bumi. Saudara-saudaraku, inilah yang dapat saya sampaikan, pesan ilahi melalui firman Tuhan. Baik mereka-mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya sudah Kristen, menjadi pengikut Kristus, jangan henti-hentinya membaca Alkitab. Tetaplah kerjakan keselamatanmu hingga sampai ke langit baru dan bumi baru. Setelah bumi yang kita diami ini dimusnahkan nantinya, Allah akan menciptakan langit baru dan bumi baru di mana ada kebenaran. Dan Tuhan menjanjikan kita kehidupan kekal di langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru yang Tuhan akan turunkan dari surga. Oleh sebab itu, mari sekali lagi saya ajak kita saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab walaupun kita tidak percaya Yesus Kristus atau berusaha untuk mengaburkan pengertian Injil bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, seperti yang didebatkan berbagai kalangan, terutama saudara-saudara dari Muslim yang senantiasa senang sekali mempelesetkan atau menyalahartikan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan, jangan sampai kamu terus dipengaruhi oleh iblis, karena memang iblis di dalam mencobai Tuhan Yesus menghafal dan mengetahui Injil itu, ayat-ayat dalam Injil, dalam Alkitab. Jangan mengikuti ajakan-ajakan yang salah dan sesat itu. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat, tidak setia, dan durhaka. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Masih ada satu kata terakhir lagi akan saya sampaikan, bahwa walaupun kalian berkeras hati untuk tidak menerima Yesus, tidak mau percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Juru Selamat, karena itu memang sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Bagi umat yang senantiasa memohon petunjuk untuk menemukan jalan lurus, tidak usah ragu lagi. Inilah jalan lurus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia ada jalan, di dalam Dia ada kebenaran, di dalam Dia ada hidup. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dan selain itu juga pemaparan dilakukan oleh para ahli terkait dengan adanya keterlibatan atau dugaan keterlibatan aparatur negara dalam proses pemilu 2004, sehingga memang tim ketua hukum dari Anies Baswedan akan berupaya untuk memohon pada Hakim Konstitusi untuk mengundang sejumlah menteri kabinet Indonesia atau kabinet